dimulai. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Biji sama Jingga. Jingga sakit ya? Rizky Bu. Hari ini kita akan belajar tentang fakta-fakta perubahan lingkungan. Coba dibuka buku biologinya. Pada bab pemanasan global, subbab pertama fakta-fakta perubahan lingkungan. Sambil dibuka catatannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan asesmen diagnosis dulu ya. Silakan di scan barcode, lalu diisi petunjuknya. Dikerjakan waktunya 5 menit. Oke. Siap. Siap Bu. Ada yang terkendala semua? Bang Era sih. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita persepsi dulu nih. Apakah kalian menyadari bahwa lingkungan di sekitar kalian itu telah banyak berubah? Coba kalian sadar atau tidak? Sadar. Apa yang berubah? Panas. Makin panas. Apanya panas? Suhu udara. Oke, suhu udaranya itu kenapa? Tidak lagi sejuk, musim kemarau dan musim hujan yang namanya tidak selalu sama dari tahun ke tahun. Contoh kayak konkretnya apalagi perubahan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Selain suhu panas, terus apa lagi? Ada yang dulunya itu di sekitaran rumahnya banyak kebun-kebun atau sawah? Ada. Sekarang gimana? Jadi apa sih? Jadi rumahan, komplek, jadi lebih padat apa enggak? Iya. Ya, oke. Itu salah satu contoh di sekitar kita ya, lingkungan yang berubah. Apa yang menyebabkannya? Kalau dari contoh tadi, Makin banyak populasi. makin banyaknya populasi manusia, kebutuhan manusia akan papan kan rumah. Ya, lalu pangan, kebutuhan makan. Oke, bagaimana sih dampak yang kalian rasakan dari perubahan-perubahan itu? Ada nggak? Coba yang tadinya ada kali atau sungai di sekitar kalian, gimana warna airnya? Keruh. Kita tadinya seperti itu nggak? Pada saat kalian kecil kalian lihatnya? Enggak, bahkan kalian berenang kan di kali situ? Nah, dari ini masih intermezzo ya. Dari perubahan-perubahan lingkungan tadi ada yang menarik nih. Ternyata ada sebuah artikel yang meneliti di sebuah suku atau pedalaman di daerah Baduy. Ada yang tahu Baduy itu apa? Daerah mana? Banten. Ya, jadi salah satu daerah suku di Banten masuk ke Kecamatan Rangkas dan Kabupaten Lebak di Banten. Nah, ternyata di desa Kanekes atau di suku Baduy ini ada kearifan lokal, adat istiadat yang dilakukan secara turun-menurun. Nah, adat istiadat ini
banyak sekali aturan-aturan yang terkait dengan lingkungan. Nah, kalau misalnya kalian ini bisa di-scan ya artikelnya, kalau mau artikelnya, kalau mau dilihat lebih lanjut isi dari artikelnya. Jadi coba lihat dari gambar ini, kita balik ya. Ada yang beda nggak? Beda antara gambar kanan dan gambar kiri? Ada. Bedanya apa? Kita analisis ya. Bedanya yang kiri masih alami, yang kanan sudah banyak gedung-gedung ya, bangun, iya, kegiatan industri, pabrik, asap, pencemaran udara. Nah, dari gambar ini kita analisis bahwa terjadinya perubahan lingkungan. Namun ternyata masih ada beberapa yang mempertahankan lingkungannya dengan aturan-aturan adat yang mereka punya. Salah satunya dari suku Baduy ini. Jadi nanti ada beberapa aturan yang sangat harus dipatuhi oleh masyarakat Baduy ataupun orang yang akan berwisata ke Baduy. Ada yang udah pernah ke Baduy? Siapa? Kamu udah pernah? Belum. Oke. Jadi ini sangat menarik aturan-aturannya. Bisa dilihat di selanjutnya. Jadi nama aturan adat istiadat itu Pikukuh Karuhun. Ini dari bahasa Sunda ya. Ada orang Sunda? ada. Siapa? Picak. Picak orang Sunda. Ini artinya apa? Pikukuh Karuhun. Ya. Tahu nggak? Ya, Udah tahu. Oke, jadi ini tuh sebuah pedoman yang berisi aturan-aturan untuk melaksanakan kehidupan. Nah, aturannya itu ada beberapa. Ini hanya mengutip yang terkait dengan lingkungan. Yaitu yang pertama itu dilarang masuk ke dalam hutan. Nah, larangan masuk ke dalam hutan ini lewung kolot untuk menebang pohon, terus untuk membuka lading atau mengambil hasil hutan lainnya. Jadi di suku Baduy ini ada hutan. Jadi sedikit cerita tentang lingkungan di suku Baduy ya. Jadi ada beberapa para leluhur yang tinggal di sana dan mereka ini mempertahankan lingkungan mereka sehingga mereka membangun rumah-rumah yang dekat dengan hutan. Jadi dia tetap mempertahankan wilayah-wilayah zona-zona hutannya. Nah, itu pembagian zonanya ini ada 3 bagian kalau nggak salah. Nah, termasuk yang ini adalah bagian hutan larangan. Jadi ada sebuah bagian atau zona hutan larangan yang sangat diatur oleh mereka bahwa ada larangan untuk menebang pohon, membuka ladang atau membuka ladang di daerah si hutan larangan ini atau lewung kolot. Dalam mengambil hasil hutan juga itu dilarang. Jadi dia tetap menjaga tidak serakah ya. Jadi ada aturan-aturannya. Yang kedua, ini dilarang menebang sembarangan jenis tanaman seperti pohon, buah-buahan dan jenis pohon-pohon tertentu. Jadi ada beberapa list yang mereka tidak boleh menebang pohon-pohon yang emang mereka jaga gitu. Lalu selanjutnya ini penting banget dalam aturan mereka, yaitu dilarang menggunakan teknologi kimia. Nah, jadi teknologi kimia seperti zat-zat kimia apa contohnya kalau yang dilakukan dalam membersihkan tubuh? Sabun mengandung kimia ya. Terus apa lagi? Sampo. Kalau untuk mencuci deterjen. Nah, ya mereknya salah satunya. Nah, itu sangat dilarang. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan yang benar-benar alami gitu ya. Jadi seperti penggunaan pupuk juga tidak mengandung bahan-bahan kimia, pupuknya juga alami, mungkin dari pupuk kotoran hewan-hewan yang ada di sana gitu, pupuk organik. Terus obat pemberantas hama penyakit juga itu tidak diperbolehkan ya, yang mengandung kimia dan akan meracuni ikan di perairan juga. Cara menangkap ikannya juga tidak dilakukan atau itu dilarang. Nah, yang terakhir ini di sini ada berladang, ini harus sesuai dengan ketentuan adat. Jadi ada aturan-aturan dalam bertani mereka, di mana salah satunya ini mereka bertani hanya untuk
hasil mereka tidak untuk diperdagangkan. Jadi mereka mengambil hasilnya pun kayak padi dan sebagainya untuk pangan mereka sehari-hari. Nah ini di gambarnya ada ya, ini suku Baduy, orang-orang suku Baduy yang sangat khas. Kalian pernah nemu nggak di jalan? Pernah ya? Madu. Ya, ini cukup menarik juga, ada perbedaan warna pakaian. Jadi ada dua zona di dalam suku Baduy itu, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, Baduy dalam ini yang masih terkait adat seperti ini. Jadi dia sangat menaati adat-adat yang menjaga lingkungan. Nah, ini kalau yang Baduy dalam ini pakaiannya yang berwarna putih. Nah, kalau yang Baduy luar itu pakaiannya berwarna hitam. Jadi Baduy luar ini sudah sangat bergeser perkembangan zamannya. Dia sudah mengikuti zaman, seperti sudah adanya elektronik, sudah menggunakan kimia. Tapi kalau misalnya yang di Baduy dalam itu dia masih sangat khas dan menaati aturannya. Dan ini contoh perumahan yang ada di sekitaran Baduy ya. Jadi dia benar-benar rumahnya di dekat sungai yang masih asli seperti ini. Terus jembatannya masih sangat tradisional, menggunakan kayu. Terus sama belakangnya ada hutan seperti hutan belantara. Oke. Nah, bab besar dalam kalau di buku ini namanya pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Naiknya suhu rata-rata bumi, betul. Jadi suhu rata-rata bumi ini telah diteliti oleh ilmuwan bahwa dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, mengalami peningkatan yang disebut juga dengan pemanasan global. Global itu kan bumi ya, global. Nah, jadi pemanasan global ini merupakan gejala-gejala dari fakta tadi, rata-rata peningkatan suhu permukaan di bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat yang pertama dapat mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Nah, yang kedua ada apa? Kita nonton video tentang global warming facts dulu ya. Silakan disimak videonya. 2000 to 2009, it was the warmest decade on modern record. How do we know? It's what we do. NASA has satellite missions monitoring climate. They're up there right now, gathering data, analyzing trends, and sharing both raw data and results with everyone for free. Why are temperatures rising? Climate change is the same everywhere. How are humans contributing to climate change? What changes are already occurring today? Find out for yourself. Our warming world at nasa.gov. Climate scientists at NASA's Goddard Institute of Space Studies, or GISS, just released a new analysis of global average temperatures, showing that 2009 was tied as the second warmest year ever recorded. And looking just at the southern hemisphere, 2009 even broke the record as the warmest year ever in this half of the world. In fact, 2009 was virtually tied with 5 other recent years in its position as second. Kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi, silakan berkumpul dengan kelompoknya, kelompok pemanasan global. Yang 4 orang itu ya, ada 9 kelompok. Silakan berkumpul. Langsung berbalik aja. Iya, ini berbalik maksudnya kamu ke belakang. Maju ke sana, Mbak, ke kanan.
ini Google Earth, terus kalian amatin perubahan lingkungan yang terjadi pada yang sudah dikatakan oleh satu yang sudah dikatakan oleh Mas. Bisa dibuka nggak linknya? Boleh buka ya. Oh ya, laptopnya dibuka aja dulu, laptopnya. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Biar kalau ada download aplikasi, jadi dari laptop kan langsung dari sini. Oke, boleh ya dibuka laptopnya ya. Kelompok 3 akan mempresentasikan dari salah satu fakta perubahan lingkungan. Silakan disimak yang lainnya. Oke, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pencairan Columbia Glacier. Peningkatan suhu global merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pencairan glacier di seluruh dunia. Peningkatan suhu udara dan suhu air laut dapat menyebabkan lelehan es yang lebih cepat mencair pada glacier, termasuk Columbia Glacier. Perubahan pola cuaca dan iklim regional dapat mempengaruhi kondisi glacier dari tahun ke tahun. Perubahan dalam curah hujan dan salju dapat merubah musim dengan mempercepat pencairan glacier. Dapat dilihat dari tahun ke tahun semenjak dari tahun 1998 hingga 2022 telah menjadi pencairan dari tahun ke tahun yang sangat drastis. Yang ketiga, pencairan glacier dapat dipercepat oleh adanya aliran air di bawah glacier. Air yang terkumpul di bawah glacier dapat mempercepat gerakan glacier dan menyebabkan pencairan yang lebih cepat. Pencairan glacier juga merupakan proses alami dalam siklus hidrologi. Glacier secara alami akan mengalami perubahan siklus pencairan dan pembukuan dalam skala waktu yang lebih panjang. Yang ketiga, ada aktivitas manusia yang mempengaruhi seperti polusi udara dan emisi gas rumah kaca dapat memberikan kontribusi terhadap pemanasan global dan pencairan glacier secara berlebih dan cepat. Berikut adalah bukti bahwa Columbia Glacier dari tahun ke tahun telah mempengaruhi secara drastis bagaimana pencairan es tersebut. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, sesi Handaya dipersilakan. Apa bukti nyata dari dampak fakta Columbia Glacier tersebut di Indonesia? Jadi contoh Columbia Glacier di Indonesia itu adalah di Irian Jaya, tepatnya di Gunung Dewa Wijaya. Situ terdapat glacier yang itu serupa dengan Columbia Glacier. Jadi itu merupakan contoh Columbia Glacier yang ada di Indonesia. Oke, apakah pertanyaan tersebut sudah terjawab? Sudah, terima kasih ya Dok. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada. Akan kami tutup untuk presentasi kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasi, sudah bertiga.
Bisa dimulai. Oke, tadi sudah presentasi. Sekarang kita Ibu akan memberi penjelasan dari masing-masing fakta-fakta yang tadi. Nah, tadi yang presentasi sudah bagus-bagus ya. Oke, sekarang ada fakta-fakta adanya pemanasan global. Itu ada beberapa fakta. Nah, yang pertama ini ada peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, peningkatan suhu permukaan air laut ini berdasarkan data yang sudah diperoleh dari peneliti, adanya peningkatan sebesar berapa? 0,02 derajat Celcius pada tahun 2018. Nah, suhu air laut ini meningkat sekitar 2-3 derajat Celcius ini dibandingkan dengan 3 sampai 5 juta tahun sebelumnya. Jadi dari yang sekarang sudah diteliti sampai yang sebelumnya sudah diteliti itu adanya peningkatan walaupun sedikit, tapi terjadi dampak yang lumayan besar. Salah satunya contoh dampak perubahannya pada makhluk hidup apa? Ada yang tahu? Beruang kutub. Beruang kutub tidak 100% di perairan ya, dia di saljunya ya. Jadi ini kan peningkatan suhu rata-rata di air apa? Kalau makhluk hidup ikan, oke, karena makhluk hidup di perairan tersebut ya, ikan-ikannya. Jadi dia mengalami bidang kestabilan atau yang sekarang akan punah dan jadinya keanekaragaman hayatinya akan apa? Berkurang karena adanya suhu air laut yang meningkat. Oke, dan meningkatnya suhu perairan ini dapat mengalami bleaching. Apa itu bleaching? Pengurangan pada terumbu karang, betul. Jadi itu dapat salah satu makhluk hidup yang berdampak adalah hewan terumbu karang. Nah, dan peningkatan suhu ini berpengaruh pada penyebaran spesies dan juga penyakit yang ada pada makhluk hidup di laut. Oke, jadi seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait fakta-fakta pemanasan global materi hari ini? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita proses ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita silakan kalian mengisi tes tentang materi hari ini untuk mengukur sejauh mana kalian sudah paham materinya. Oke, silakan di scan barcode. Kalau ada yang bermasalah, silakan bilang. Waktunya 15 menit ya diisi. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita refleksikan pembelajaran hari ini dulu ya. Jadi ada sebuah kuesioner tentang apa yang menarik dari pembelajaran hari ini, review pembelajaran hari ini. Silakan di scan barcode-nya dan boleh diisi. Jangan lama ya, waktunya 5 menit aja. Isi secara singkat pada kelas. Sudah bisa semuanya? Oke, hari ini kita sudah selesai ya membahas materi pembelajarannya. Selanjutnya, Ibu mau ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kan ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Iya, kita silakan. Jadi hari ini kami belajar mengenai pemanasan global dan fakta-fakta peningkatan suhu bumi, yaitu ada peningkatan suhu permukaan air laut,
menghilangnya salju abadi yang berada di puncak Jaya Wijaya, mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, habis itu ada El Nino dan La Nina atau cuaca ekstrim. Dan tadi kita juga memakai Google Earth untuk mengerjakan LKPD serta bekerja kelompok dan mempresentasikannya ke depan. Oke, ya. Oke, bagus sekali ya. Sangat diproses untuk betul ya. Jadi pelajaran hari ini kita sudah menganalisis apa saja yang terjadi, fakta-fakta perubahan lingkungan yang menyebabkan pemanasan global, dan kita juga menganalisis apa sih dampak dari fakta-fakta tadi ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum mengakhiri pembelajaran? Sudah paham semuanya? Boleh ya. Oke. Untuk selanjutnya silakan ditulis catatannya di buku catatan untuk materi hari ini. Dan selanjutnya kita belajar tentang aktivitas yang menyebabkan aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Tolong dipelajari ya untuk pertemuan berikutnya. Baik, Ibu. Nah, oke, baik itu saja. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.